gak mau tahu. Debt collector ya? Ini bahaya nih di jalan-jalan Pak. Ngambil punya sembarangan. Ngambil sembarangan. Siapa sih? Ini motor gua. Coba deh kamu pikir, kamu tuh insaf mendingan. Insaf, usah ketemu motor aku. Semua kamu. Ini udah jalan aku. Mau aku kanan kayak mau ke kiri tuh urusan aku. Ya paham? aku tahu, tapi kamu ngerugiin orang diam. lain. Kamu Diam. nyakitin orang lain. Pergi. Mas gak boleh kasar sama cewek. Kenapa? Kalau emang urusan keluarga, sisi lain bisa baik-baik Mas. Dia Oke. cewek. Kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku hubungin polisi aja ya. Ini Mas, saya minta maaf ya. Kamu gila apa? Dia bukan siapa-siapa kita, Lagian dia ikut campur urusan kita. Pastinya kamu yang pergi dari dunia ini, Kamu tuh nggak berguna jadi cowok. Udah, gak apa-apa, udah. Baik, ngalah ya, Mbak. Iya bang, aku pasti bayar bang. Iya aku janji. Siap. Del. Kenapa sih, Aku butuh motor ini Del. Kamu nih aku baru datang tiba-tiba kamu bilang butuh motor. Del, intinya aku butuh motor ini. Aku bawa motor ini ya. Bukannya ini udah hak aku, rumah udah diambil kamu loh, Del, tapi aku yang beli ya. Gimana sih, meskipun kamu mantan suami aku, setidaknya kamu tanggung jawab dikit lah, Masa semua kamu ambil, mobil kamu ambil? Emang kenapa, ha? Semua itu aku yang beli. Kamu cuma enak-enakan di dapur, udahlah. Kita udah cerai. Ini masih hak aku. Bentar, kamu ingat nggak? Kalau rumah itu kita nyicil bareng, kecuali motor sama mobil. Kamu tuh apa-apaan sih? Aku gak mau tahu, Del. Motor ini aku ambil. Paham? Kamu dari dulu masih jadi suami sampai jadi mantan suami nggak pernah ya berubah? Itu... Di pikiran kamu tuh cuma judi terus. Itu urusan aku, gak ada urusan sama kamu. Tapi kamu ngerugiin aku. Iya, yang penting gak ngerugiin aku, Del. Mending kamu pergi, tinggalin motor ini. Motor ini aku bawa. Aku butuh motor ini, buat nyari kerja. Bodoh amat. Kamu bukan istriku lagi. Kamu cari suami yang kaya raya. Udahlah, itu aja. Kamu manfaatin suami kaya raya itu. Percuma nyari suami yang kaya raya, tapi nggak bisa bertanggung jawab. Sama kayak kamu. Kamu dari awal emang kaya. Tapi harta kamu buang-buang. Harta orang tua kamu buang buat judi semuanya. Gak usah ngatur aku. Kamu bukan istri aku. Aku nggak pernah ngatur kamu dari dulu. Cuma kamu kelewatan, Ya udah, gak usah banyak kamu pergi, motor kamu aku ambil. Pergi. Dengerin. Aku ngerti sekarang kenapa Allah belum kasih kita anak. Karena kamu nggak pernah bisa bertanggung jawab dari Jangan dulu. pernah bahas anak, Del. Paham? Asal kamu tahu juga. Aku minta cerai sama kamu karena aku muak sama kamu. Kamu gak bisa kasih aku keturunan. Lebih muak aku, Dari sebelum kita nikah, kamu tuh udah problematik. Pergi. Kamu udah nyari masalah. Pergi, Del. Motor aku bawa. Nggak bisa, aku butuh motor ini buat kerja. Bodoh. Aku gak mau tahu. Debt collector ya? Ini bahaya nih di jalan-jalan Pak. Ngambil punya sembarangan. Ngambil sembarangan. Siapa sih? Ini motor gua. Coba deh kamu pikir, kamu tuh insaf mendingan. Insaf, usah ketemu motor aku. Semua kamu. Ini udah jalan aku. Mau aku kanan kayak mau ke kiri tuh urusan aku. Ya Paham? aku tahu, tapi kamu ngerugiin orang diam. lain. Kamu Diam. nyakitin orang lain. Pergi. Mas gak boleh kasar sama cewek. Kenapa? Insaf Mas, sadar. Istighfar. Istighfar. Mas, Dan so mending- suci lo. Gembel lo aja lo. Gini, dia arogan, ini nggak usah ikut campur. Aku takut emas kena pukul sama dia. Justru dia arogan, banyak cewek. Mas, aku nggak apa-apa. Aku bisa nyelamatin diri aku sendiri. Mending Mas pergi aja daripada Mas kenapa-napa. Ya boleh gitu Mbak, dia siapanya Mbak? Dia mantan suami aku. Urusan keluarga ya? Paham kan? Ya udah, pergi. Jangan ikut campur. Tapi gak boleh kasar sama cewek Mas, sekali lagi. Kenapa, Mas? Gak boleh kasar sama cewek. Kenapa? Jangan kasar sama cewek. Wedel. Mas, Gembel pinter silat. tolong jangan kasar. Kalau masalah urusan keluarga silakan diselesaikan, tapi nggak boleh kasar.
Mau bertarung sama Udah. Nggak usah Saya nggak ada cari pertarungan. musuh, Mas. Kalau emang urusan keluarga, selain saya baik-baik, Mas. Dia Oke. cewek. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Apa aku polisi aja ya? Ini Mas, saya minta maaf ya. Ge, kamu gila apa? Ge, dia bukan siapa-siapa kita, Ge. Lagian dia ikut campur urusan kita. Istilah kamu yang pergi dari dunia ini, Ge. Kamu tuh nggak berguna jadi cowok. Udah, Mbak. Gak apa-apa, udah. Lebih baik ngalah ya, Mbak. Ini. Udah, Mbak. Lagian kamu ngapain sih bantuin aku? Kamu tuh nggak usah ikut campur urusan keluarga aku, rumah tangga aku, ataupun sama mantan suami aku ini. Tapi aku gak bisa ngeliat cewek digituin sama cowok, Mbak. Sekalipun itu suami Mbak. Mantan suami. Tapi masalahnya kamu kena pukul. Nggak apa-apa, udah biasa kayak gini, Mbak. Ada yang luka nggak? Nggak ada, aman, Mbak. Ya udah ya. Terus Mbaknya pulang. Udah gampang aku pulangnya. Jadi rencananya hari ini aku bakal cari kerja. Aku bakal ketemuan sama orang. Cuma udah telat, ya udah nggak apa-apa. Sorry, Mbak. Saya bener-bener nggak pengen ikut campur urusan rumah tangga, Mbak. Cuman saya bener-bener nggak bisa ngeliat cewek digituin sama cowok. Aku minta maaf ya kalau aku marah-marah. Nggak apa-apa, Mbaknya lagi emosi. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya, Mbak. Kamu kemana? Saya bisa di mana aja. Saya biasanya sering duduk di situ. Gimana kalau kita ngobrol aja di sana yuk? Mbaknya Udah nggak apa-apa. Lagian juga kayaknya orangnya udah pergi deh. Tadi aja marah-marah karena aku telat. kalau untuk nemenin Mbak sambil nunggu jemputan, nggak apa-apa saya temenin, Mbak. Cuman agak jauh aja karena saya nggak bau. Siapa sih yang bilang bau? Aku ngerasa kayak gitu. Udah nih. Kita belum kenalan. Safari. Kan saya kotor, Mbak. Aku Adel. Aku pikir kamu punya wudhu. Enggak. Tangan saya kotor. Adel. Adel. Tangan saya, Mbak. Udah nih, aku juga kotor kok. Ferry. Jadi kita ngobrol di sana. Adel. Aku Adel. Namanya cantik kayak orang ini. Udah, Mbak. Udah maghrib. Saya biasanya di masjid mandi di situ. Fer, kamu nggak punya rumah? Maaf ya kalau ngomong gini. Enggak. Yang deket-deket saya bau. Saya kadang tinggal di masjid. Mandi-mandi di situ. Berarti tempat persinggahan kamu cuma masjid atau pondok-pondok kecil di sekitar taman sini? Untuk berteduh aja sih. Tidur. Kalau makan, saya biasanya dapat dari orang. Lumayan dapatnya. Sehari bisa 20.000, 30.000. Bisa untuk makan 2 kali sehari. Fer, kamu kan masih muda. Kenapa kamu nggak coba bisnis kecil-kecilan aja? Bisnis Nggak dari kayak jualan mana? tahu, tempe. Kan hasilnya lumayan daripada kamu harus. Sebenarnya aku udah jualan asongan kemarin di lampu merah. Cuman ada preman, uang saya dan barang-barang saya diambil semua. Jadi uang saya untuk modal habis. Ya akhirnya kayak gini sambil ngumpulin. Mungkin suatu saat aku bisa kayak gitu lagi. Banget ya, Fer. Oh ya, by the way, itu suami atau mantan? Ini yang mau aku bilang ke kamu. Masalah hidup orang beda-beda. Masalah aku ada di mantan suami aku itu. Yang tadi, yang hampir
ngelakain kamu. Kamu janda? Ya aku janda. Kamu udah punya anak? Aku bersyukur aku gak punya anak. Sorry ya. Sebenarnya yang lebih kasihan kamu dibanding aku. Meskipun aku kayak gini, aku masih bisa tenang. Tapi aku lihat kamu kayaknya berat di pikiran. Kamu masih muda, udah ditinggal sama suami kamu. Itu pasti jadi beban moral buat kamu. Menurut aku gak ada yang lebih parah, gak ada yang lebih mending sih, Fer. Semua itu udah ada takarannya masing-masing setiap manusia. Cuma jalannya aja yang berbeda. Iya sih, bener juga sih. Aku bersyukur kok dengan jalan hidup aku yang sekarang. Karena aku yakin suatu saat nanti pasti aku bakal ngelihat pelangi yang indah di depan mata aku. Mungkin sekarang lagi badai aja. Iya, aku tahu. Tuhan itu nggak bakal ngasih ujian yang hambanya nggak mampu untuk menjalaninya. Aku juga berpikir punya persepsi kayak itu. Jadi ya udah, dijalanin aja. Sama halnya dengan kamu, masalah kayak gini pasti itu makan hati, makan pikiran. Tapi kita kalau ikhlas menjalaninya dan selalu minta pertolongan sama Allah, kita pasti ditolong. Ya kan? Aku kagum banget sama kamu. Tapi yang aku heranin, kamu cantik. Kenapa ya suami kamu nyaranin kamu? Manusia itu pasti punya titik gak bersyukur, Fer. Menurut aku Gege juga lagi hilaf aja. Dari dulu dia penjudi, peminum, pemain perempuan. Maaf, kalau saya lihat suami kamu, Mantan suami aku. iya, mantan suami kamu nggak sepadan sama kamu. Kenapa? Kamu cantik. Ya menurut aku dia bodoh banget ninggalin kamu kayak gini. Aku lihat kamu juga lembut orangnya. Fer, kan aku udah bilang tadi, aku bersyukur sama jalan hidup aku. Jadi udah nggak apa-apa. Itu udah pilihan dia, itu udah hak dia. Iya juga sih, semuanya udah ada yang ngatur. Kamu belum dijemput? Belum. Kamu yakin pemulung? Yang seperti yang kamu lihat. Secara menurut aku, dari public speaking kamu, dari wawasan kamu, dari sudut pandang kamu, Semua tergantung. cincin kamu, Fer. Iya, cincin peninggalan ibu aku. Cincin ini mahal, Fer. Terus mau kamu apain? Mau kamu simpen? Iya, ini harta satu-satunya yang aku punya dan aku nggak bisa ngejualnya karena ada story yang sangat dalam di sini. Terus di umur kamu yang segini, ya aku nggak tahu lah berapa. Kamu mau gimana selanjutnya? Masa kamu gini-gini terus? Kenapa nggak kamu manfaatin cincin kamu itu? Kamu tadi bilang setelah badai pasti ada pelangi. Aku juga punya mindset kayak gitu. Kenapa dengan cincin ini? Menurut aku, cincin itu bisa dimanfaatin, Fer, buat kamu. Buat makan. Kalau hanya untuk makan, aku masih bisa. Ya buat investasi kamu, Fer, bukan cuma disimpan. Investasi? Iya. Investasi apa? Kenapa nggak kamu gadaikan cincin itu, terus kamu buka bisnis sendiri? Atau gini, Fer, kalau kamu emang belum bisa berbisnis, aku pernah bisnis online kecil-kecilan, tapi aku lagi mau beralih ke bisnis lain. Kenapa nggak kita kerja sama aja buat cari modal? Kerja sama? Iya, Fer. Boleh. Aku juga punya cincin. Kalau kamu gak mau jual cincin itu, ntar aku yang jual cincin, terus kamu gadaikan cincin kamu, terus kita tebus kalau kita udah punya uang. Katanya ibu aku, cincin ini berkisar 12 jutaan dulu, makanya
aku nggak pernah jual karena ini sangat berharga banget. Tapi kalau ini untuk kebaikan aku sama kamu, aku ikhlas. Ntar aku juga punya tabungan sekitar 10 juta. Ini kalau dijual mungkin sekitar 3 juta. Lumayan kita kumpulin modal buat kita bangun usaha kecil-kecilan. Entah itu angkringan, warung kecil, atau yang lainnya. Boleh, Gimana, Teh? boleh, nggak apa-apa. Atau aku yang jual aja. Nanti aku kasih uangnya sama kamu. Ya udah boleh. Dan kemarin aku sama dengar sewaktu di salah satu kafe, ada kafe yang mau dipindah alihkan. Kafe? Itu mereka sewa sih di situ, cuman kayaknya udah mulai sepi. Jadi mungkin itu akan lebih murah untuk kita sewa. Emang hasil penjualan cincin aku sama kamu bisa cukup. cukup. Sepertinya cukup. Aku dengar kemarin cuma 20 juta. Hah? 20 juta, itu pun nego. 20 juta bisa nego di kota besar kayak gini? Iya, karena itu udah bener-bener tutup, sedangkan kontraknya katanya 5 tahun. Ya Itu udah, baru dipakai 2 tahun dan kafe itu bangkrut. Jadi konsepnya emang udah kafe gitu. fair. Kita pasti bisa nemuin pelangi itu. Yaudah kita cari pelangi itu bareng-bareng ya. Iya, kopi. Ya udah. Kita Iya. buat kopi. Ntar gini deh. Untuk bahannya, ntar aku yang ngeracik. Ya jadi kopi yang super duper enak. Aku juga pintar masak kok. Jadi mulai besok saya nggak kayak gini lagi. Ya, hidup kita bakal berubah, kita harus yakin. Saya bakal mandi malam ini, bakal sujud syukur untuk memulai usaha ini. Mudah-mudahan kita sukses ke depan. Jadi, Iya, Fer. oke, besok pagi aku bakal nemuin, bukannya malam ya, besok malam aku bakal nemuin orangnya. Mungkin bisa kurang lagi. Boleh banget udah dijual. Ini kayaknya. Mas Erik ya? Iya, benar. Jadi ini motornya, Mas. Bisa dicek. Cuma minus budget aja sih di bagian sini. Cocok sih. Sorry, ada baju saya. Iya. Jadi gimana, Mas? Cocok sih. Surat-surat lengkap semuanya, pajak masih tahun depan. Semuanya sama plat juga. Mesin-mesin juga enak. Harganya nggak bisa turun lagi. Harganya memang segitu, Mas. Pasaran kayak gini, Mas. Itu pun saya masih rugi. Ya udah. Karena ini baru. Bener nih punya sendiri. Bekas atau rampasan atau gimana? Motor Enggak. bodong kan? Ini punya saya. Ada surat-suratnya kok. Jadi lebih baik kita ke sini dulu sebentar. Sini juga. Cek aja, Boy. Kamu, Boy, yang cek, Boy. Jadi gimana? Ya udah, berapa? Ya sesuai. Masa segitu harga 20 juta nggak bisa turun sih? Boleh mau dipakai buat kerja tuh. Ya udah gini, Mas. Saya turun deh. Jadi 19 juta. Turunnya, Mas. Aja. Berapa ini? 17 sama 16 gitu. Ini yang terakhir ya, Mas. Ya udah. Saya kasih harga 18 juta. Itu terakhir. Saya itu sudah rugi banyak. Karena ini baru. 18 juta itu dapat tahun yang paling baru. Ini sedangkan ini tahun 2000 berapa? 2018. Mas, sekarang pasarnya memang seperti itu. Saya udah rugi. Ya udah, 16 aja. 16 juta. Nggak bisa, Mas. 16 juta saya TF sekarang dah. Gimana? Lagian juga banyak baretnya tuh. Aku harus ganti ban juga. Ya udah deh, ya udah. 16 juta. Surat-surat lengkap kan? Udah lengkap. Nih, nomor rekening saya. Oh, langsung aja. Nah, mau lagi itu juga kali. Mana? Sini. Bisa ya, Mas? Nih.
15 juta ya. Ya. Cek. Kok masuk. Udah. Barangnya bagus kok. Ya udah. Deal ya. Saya ambilin. Saya juga ambilin surat-surat, ada jok sama ngambil baju saya barusan. Sebentar ya. Ngawal kayak gitu-gitu amat. Mau kemana kamu? Aduh. Udah bayar mau nipu. Enggak, Mas. Coba kabur kamu, ha? Enggak. Ajar. Motor aku dibawa lagi. Ya udah kalau gitu kamu nggak apa-apa sendirian. Nggak apa-apa lah. Serius cincinnya aku bawa. Iya, Kar. Aku udah uang sedikit buat kamu makan. Enggak usah, aku ada. Sudah, nggak apa-apa. Kamu Aku ada. serius? Simpan aja buat kamu. Ya Besok udah. aku jual, besok pagi aku jual cincinnya. Kita ketemu di kafe ntar malam. Ya udah, aku balik dulu. Kamu hati-hati ya. Iya. Astaga, cantik banget tuh cewek. Dan aku salutnya lagi, dia mau nerima aku yang kayak gini. Bener-bener bidadari tuh orang. Istri impian, istri soleha. Dan Pak Ferry. akhirnya aku punya orang Untuk apa ya, Pak? orang yang baik yang bisa ngelola kafe ini. Serius, Pak? Dan sekaligus calon pendamping hidup. Wih, Ternyata ide dari kamu kemarin tuh gini juga. akhirnya ya, Pak. Sebentar lagi Pak Ferry udah punya istri. Saya doain, Pak. Awalnya aku udah pesimis banget ketika aku jadi gembel, nggak ada apa-apa yang aku dapetin 2 hari. Ternyata di hari kedua dapetin orang itu. Ya, semoga aja cewek itu emang bener-bener pas untuk Pak Ferry dan memang jodoh sama Pak Ferry. Dia janda. Janda, Pak? Iya, dia baru cerai aja sama suaminya. Tapi aku yakin dia baik banget orangnya. Buktinya dia mau nerima aku dan dia ngajak aku join bisnis. Ya aku bilang kalau ada kafe yang mau disewain, ya aku bilang ini. Jadi mungkin ke depan ketika ada dia kesini, kamu bilang aja kamu pengelola dari pemilik pertama. Tetap aku pakai. Siap laksanakan, Pak. Oh iya, harga sewanya aku bilang sekitar 15 jutaan. Kemarin aku bilang 20, mungkin bisa dinego. Siap. Siapa apapun yang Pak Ferry perintah saya lakukan, Pak. Sebenarnya dia ngasih cincin sama aku sama uang. Masih cincin sama uang. Iya, buat dijual Segitunya ya, Pak. untuk sewa kafe ini. Tapi nggak aku jual sih, aku taruh aja. Aku cuman mau uji dia aja gimana. Wah, itu kayaknya emang udah bener jodoh Pak Ferry dah. Sepertinya begitu. Amin, saya doain, Pak. Kalau kamu ngeliat orangnya pasti cantik. Cantik. Yang penting cantik hatinya sih, Pak. Hatinya pasti cantik juga. Aku bisa lihat dari kemarin aku ngomong sama dia. Ya, semoga dengan adanya cewek itu bisa berkembang kafe ini, Pak. Amin, amin. Aku yakin bisa berkembang. Ya, Pak. Nah, kayaknya dia punya mental bisnis yang bagus. Siap, Pak. Ya udah, mungkin ntar lagi dia sini. Bentar lagi, Pak. Iya, aku pinjam sandal kamu ya. Oh, boleh, Pak. Boleh.
Ada di belakang. Oke, siap. Bisa dipakai, Pak. Ntar aku kenalin sama dia. Baik, Pak. Aku pinjam sandalnya ya. Siap. Jadi nggak salah. Akhirnya Pak Ferry sekarang ada pendamping hidup. Hey, di sini. Bagus nggak kafe? Kafe ini bagus banget. Tapi nggak begitu rame. Jadi aku sudah ngomong sama orangnya. Kemarin kan minta 20, kena 15 juta. Terus? Kan masih ada sisa uang. Kemarin punya saya dijual aku 10 juta. Terus punya kamu sekitar 7 jutaan. Terus yang uang tabungan kamu kemarin 10 juta. Jadi masih tinggal belasan juta. Itu buat beli apa yang dijual di sini udah. Jadi tinggal jalan kita. Enak kan? Sebenarnya aku dibantu sama pengelolanya yang pertama sih. Jadi dia mau berhenti dari pemilik pertama, tetap ikut kita. Namanya Didan. Kenapa? Baik. Kamu dengerin aku ngomong dari tadi? Aku dengerin kok. Apa? Intinya kamu dibantu kan Iya. sama pemilik kafe ini. Iya, jadi dana kemarin cukup banget dan itu pun masih ada lebih. Ntar bisa dialokasikan buat hal-hal yang lain. Mungkin kamu mau nambah jualan apa sih selain kopi? Menurut kamu apa? Aku sih bisa buat minuman kekinian. Kayak contohnya minuman matcha, taro. Aku yakin kamu bakal bisa ngelola kafe ini. Kamu percaya sama aku kalau aku bisa ngelola kafe ini? Percaya banget. Aku lebih percaya sama kamu. Kenapa begitu? Fer, aku tuh ragu deh. Kamu sebenarnya pemulung nggak sih? Dulu kenapa sih? Aku di masjid ya, aku mandi ketika mulung aja kotor karena memang aku sambil mulung. Fer, aku yang kuliah S1, rasanya pemikiran aku tuh nggak sejauh kamu, nggak seluas kamu. Aku ngerasa kamu tuh udah banyak banget pengalaman. Kan aku udah bilang, aku punya pengalaman dari bisnis aku sebelumnya, bukan bisnis, maksudnya pedagang asongan gitu. Kayak gitu. Keren sih. Aku tambah kagum sama kamu. Ternyata aku ya salah pilih partner. Allah emang udah takdirkan kita buat ketemu, Fer, buat jalanin bisnis ini baru. Kamu janji ya, kamu jangan ninggalin aku. Aku butuh kamu di sini. Del, Hmm? kamu nggak apa-apa? Maksudnya? Nggak, maksud aku kamu aman kan? Aman banget lah. Aku nggak ada. Ah, bukan. Terus aman gimana? Kamu nggak lagi mabok atau gimana? Ya enggak lah, Fer. Enggak, ini aku ngomong gini sebatas partner kerja aja sih. Karena menurut aku kamu yang pegang kendali di kafe ini. Semuanya kamu. Silakan kamu mau gimana di kafe ini. Aku percaya sama kamu, aku bantu, aku support. Ya udah, kita kembangin bareng-bareng ya. Aku yang jadi waiters. Oke? Aku juga, aku bakal jadi waiters juga. Kamu tinggal handle manajemennya di sini aja, bantu Mas Didan. Nggak apa-apa, aku udah biasa kerja keras. Mulung aja aku bisa, masa cuma kayak gitu doang nggak bisa. Ya kan? Iya. Dan ini, iya Pak, kenalin. Mbak Adel. Ini Pak. Mas aja, Pak. Mas aja, santai. Oh iya. Aku masih muda, kalau Pak. Dia temen aku. Iya ya, saya tahu Kok Mbak. panggil Pak sih? Nggak apa-apa. Kita sepantaran tahu. Iya. Ya, Aku lebih tua dikit sih dari dia. makanya saya menghargai. Nggak apa juga kali, Mas juga bisa. Iya Mas. Jadi Mas Didan ini pengelola dari kafe pertama. Betul.
Zidan, jadi kemarin saya terbantu sama Mbak Adel ini, jadi saya nggak ada kerjaan, saya mulung. Ternyata diajakin join bisnis. Aku punya 1 cincin, dia punya 1 cincin, dan tabungannya dia untuk sewa kafe ini. Baik banget ya Mbak ya. Salah. Sebenarnya pemikiran itu ada dari Ferry juga sih. Kok Kak? Aku cuma bilang kalau kita buka warung aja, tapi kamu langsung kepikiran Iya. buka kafe. Emang punya, maksudnya ada kafe yang di pinggir jalan dengan harga 20 juta, dan aku tawar 15 juta, orangnya mau. Jadi 15 juta Mbak. Bisa sih, padahal kan ini di kota besar. Kok murah banget. Murah banget memang ya, mungkin karena butuh orangnya. Oh, Bisa ya nih kan? ampun. Butuh banget memang Mbak. Nah, ini pengelola yang pertama, pemilik yang pertama, bosnya dia Ya, udah ini. itu maksudnya. Didan, Iya. ntar juga bantu aku ya buat ngelola kafe ini. Pasti dia udah tahu seluk-beluknya kafe ini. Aku yakin kalau kamu yang pegang, kafe ini bakal tambah rame. Percaya kan? Amin, amin. Tapi yang lebih berperan kan Mas Ferry-nya di sini kan. Oh, enggak, aku nggak tahu apa-apa tentang hal itu. Aku cuma jadi waiters aja, ntar bantu dari belakang aja. Udah, pokoknya ntar kita kelola bareng-bareng. Karena waiters ini belum ada juga di sini, aku juga bakal bantu kamu. Kita kelola bareng-bareng ya. Kita bagi job desk ntar. Oke. Iya. Cocok. Cocok. Cocok apa ini? Cocok gitu. Enggak. Gak Kayaknya- mungkin lah, aku kayak gini, dia cantik, dia... Kamu tuh jangan biasa ngerendahin diri kamu di depan orang lain. Tapi emang keadaannya kayak gitu kan? Tapi nggak baik kamu ngomong kayak gitu. Calon istri banget kalau kayak gini. Apaan sih? Gak apa-apa. Udah aku sampai kaget. Iya, sampai gebrak meja. Santai deh, santai. Ya ampun, aku bersyukur banget, Fer. Berkat kamu dunia aku berubah. Aku jadi lebih semangat jalanin hari aku. Ya, kalau kafe udah jalan, mungkin aku nggak banyak di sini. Kamu aja yang ngelola. Yang penting kamu bisa sukses, aku senang. Terus kalau kamu nggak banyak di sini, kamu kemana? Kamu bakal nemenin aku terus kan? Aku belum lagi. Enggak. Kamu lihat pelangi, lihat bareng aku dong. Masa mau nyebur ke arah neraka lagi? Iya, insya Allah. Iya. Ya udah. Oke. Dan jadi kayak gitu. Ini Mbak Del nanti ditemenin ya. Ya, siap. Mas, nanti saya temani. Saya ngobrol dulu sama. Iya Mas, lanjut aja Mas. Oke. Saya tunggu ijab kabulnya Mas. Ya. Iya. Jadi Mas Didan tuh emang humble banget orangnya, jadi cepat care banget. Jadi aku pas kesini tanya-tanya masalah ini, dia udah langsung, udah ambil Mas Ferry aja, dikira kurang kaya. Udah, dan nanyain semuanya dari kamu, dari joinan kita kan. Tapi dia emang kelihatan akrab banget ya sama kamu. Oh, langsung akrab emang kemarin kita ketemu. Makanya ya udah, enak kan. Mungkin cowok kali ya. Nah, sama Cowok kalau sama cowok cepat akrab. tuh. Udah clear semuanya kan? Kamu Udah. tinggal, kalau mau lihat-lihat. Boleh? Aku lihat-lihat aja deh. Oke. Dapurnya apapun yang pengen kamu ubah silahkan. Aku pengen ini sih. Aku pingin. Halo? Pak, Halo Evi? Pak, Bapak harus segera balik ke Surabaya. Ini banyak banget kontrak yang belum Bapak setujuin. Jadi harus segera ditandatanganin. Nggak ada orang yang bisa ke Bondowoso nggak? Ya ampun, Pak. Mending Bapak balik deh. Bapak udah lumayan lama loh di Bondowoso. Sebulan doang. Ya udah. Oke. Ya, tapi ada beberapa klien yang pengen ketemu Bapak secara langsung. Ya udah, oke. Besok aku langsung balik. Oke. Pak, saya harap Bapak besok udah ada di kantor ya. Besok aku balik pagi naik pesawat. Oke. Iya, Bapak ya. Aku naik pesawat dari Jember kok. Oke, yuk. Oke, siap, Pak. Oke. Aduh, baru sebulan ditinggal. Gak ada pesanan ya? Aman ya? Aman.
Kamu tahu nggak Ferry kemana? Seminggu sudah ditanya. Kan sudah dibilangin Ferry tidak masuk. Tidak tahu anak itu kemana. Dari kemarin juga sudah dikabarin, tidak ada kabar sama sekali. Ferry tuh gimana sih? Nggak ada yang ngechat kalian apa? Nggak ngechat kamu? Emang sengaja ngilang apa ya? Padahal Kak Ferry udah sukses. Nggak tahu kabarnya di mana. Dia emang lupa apa sama aku? Lupa apa? Sama komitmennya buat besarin kafe ini. Woi, dah. Kenapa? Ferry kemana, Dan? Kamu tuh kangen sama Ferry. Bukan kangen aja, tapi kangen banget. Ya, aku nggak tahu. Dia nggak ada kabar. Dia nggak ngasih kabar juga sama aku. Kalau dia ngasih kabar, aku nggak mungkin tanya sama kamu. Apa Ferry ada cewek lain ya? Bisa jadi. Kamu tahu ceweknya di mana? Tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Biasanya tuh cowok kalau ngilang, tiba-tiba ngilang, biasanya ada cewek lain di deketnya. Dan biasanya yang tahu itu cuma teman cowoknya. Kamu sengaja nutupin dari aku. Terus kenapa kalau Ferry itu punya cewek? Masalahnya di mana? Ya aku nggak mau aja fokus dia terganggu. Aku pingin dia bersarin kafe ini bareng-bareng sama aku. Cie, ada yang cemburu nih. Kayaknya aku sayang deh Dan sama Ferry. Udah tahu, udah kelihatan jelas dari sikap kamu. Dan sorry ya. Sebenarnya Ferry itu lagi di luar kota. Hah? Dia lagi sibuk sama bisnis barunya di luar kota. Dan sebenarnya Ferry itu atasan aku. Dia bukan gembel. Apa yang kamu kira? Terus kenapa kamu nggak bilang? Ya, Terus mau orang di sini tahu, cuma aku yang nggak tahu. Itu keterlaluan banget ya Dan. Aku mending keluar dari kafe ini. Kamu urusin aja tuh kafe ini sendiri. aku bilang kayak gini karena aku kasihan sama kamu. Kalau kamu kasihan sama aku, kan kamu bilang dari awal. Ferry di sini cuma mainin aku kan? Enggak, Del. Dengerin aku dulu. Ferry emang harus keluar kota, ada kerjaan di sana. Aku kasihan sama kamu, aku bilang terus terang sama kamu, biar kamu nggak khawatir lagi. Sebenarnya dia itu juga suka sama kamu, dia itu sayang sama kamu. Kalau dia sayang sama aku, nggak mungkin dia bohongin aku. Pasti dia terbuka dari awal. Dan Aku jelasin ya, Ferry nyamar jadi gembel itu karena cewek yang sebelum-sebelumnya Ferry deketin itu cuma karena harta doang. Ferry itu orang kaya, jadi cewek mana sih yang gak mau sama dia? Jadi cuma kamu yang mau sama Ferry itu apa adanya. terus maksud kamu Ferry itu nyamar jadi gembel buat dapetin jodoh yang tulus gitu? Terus Ferry sekarang kemana? Dan aku gak bisa ngelola kafe ini sendirian. Meskipun ada kamu, kamu tuh gak guna menurut aku. Bukan, maksud aku, kamu gak bikin aku semangat. Cuma Ferry yang bikin aku semangat. Aku kangen berat. Ya udah, coba hubungin aja. Oh, nggak bisa ya? Sorry. Dia Ya. centang lah gak sih? Oke, ntar aku kabarin dia deh. Terus aja kalau dia pulang, bejek-bejek tuh orang. Dan satu lagi, Del. Sebenarnya aku itu bukan
pemilik pertama kafe ini. Sebenarnya pemilik pertama kafe ini ya Pak Ferry sendiri, karena kafe ini kurang berkembang sebelum adanya kamu. Tapi semenjak adanya kamu, kafe ini tuh berkembang pesat. Emang iya karena aku? Iya. Lihat aja tuh, customernya di sini tuh banyak cowok. Ya itu mah nafsu doang. Ya udahlah. Ketahuan kalau sekarang kan dia tuh ada perasaan sama kayak tinggal bantuin aja sih. Ya Allah, bagaikan langit tanpa matahari. Hidup aku redup terus. Apaan sih Dan? Gak usah lebay dah. Gang, gak semangat. Kok Didan? Didan sih. Kenapa? Ngeliat hantu gitu? Parfum aku bawa hantu. Ih, Kenapa sih? aku benci banget sama kamu. Benci. Katanya kemarin kamu ini sama aku seneng. Kamu ngapain di sini? Mending tutup aja kafenya. Kok ditutup udah rame gini? Emang kan? Aku udah tahu kamu bohongin aku. Bohongin apa? Udah kita putus aja. Emang kita pacaran? Bisa putus hubungan, pertemanan. Kita udah nggak ada teman-temanan lagi. Kenapa? Aku bohong kenapa? Enggak, aku gak bohong. Kamu bukan gembel kan, Fer? Didan udah cerita semuanya. Iya, tapi tetap gembel kan waktu itu meskipun aku pura-pura. Iya sih, emang muka kamu kayak gembel. Sampai sekarang pun. Enggak. Kamu tadi bilang, maaf, waktu itu kamu bilang kamu ganteng, sampai kamu melotot gak mau hilang pandangan dari aku. Aku kangen sama kamu, Fer. Kangen? Kangen? Iyalah. Kamu udah janji gak bakal ninggalin aku. Buktinya aku ada sampai sekarang. Kamu ninggalin aku seminggu. Aku nggak lihat wajah kamu sehari aja, aku tuh udah bad mood ya, Pak. Sorry, karena aku juga punya kerjaan di luar situ. Kenapa kamu gak bilang sih? Oke, aku jelasin. Jadi, aku tuh kemarin memang pura-pura jadi itu. Itu pun karena idenya dari Didan. Aku jadi calon istri. Ya, aku tahu kamu janda, tapi aku buat lihat kamu di Iya. situ. Aku lupa kalau aku janda. Mau muda terus, udah pernah nikah kali. Tapi aku nggak peduli latar belakang kamu apa. Tapi aku lihat kamu memang benar baik, cantik, bukan cuma cantik aja. Hati kamu juga cantik. Serius. Aku lihat kamu dari kemarin-kemarin, kamu semangat banget membangun kafe ini. Oke, ini kafe aku. Bukan berarti aku memanfaatkan kamu di sini. Tapi aku memang sedang mencari sosok yang bisa ngelola kafe ini, bisa jadi pendamping hidup aku. Itu kan dari kamu. Terus, kamu bisa nerima status aku sebagai janda? Aku udah bilang tadi. Aku nggak mau tahu latar belakang kamu apa. Ya misal kamu nerima, terus keluarga kamu? Fer, kita itu juga harus nyatuin dua keluarga, bukan cuma kita berdua. Aku pasti keluarga aku nggak bakal ikut campur dalam urusan percintaan aku. Paham kan? Jadi orang tua aku tuh sangat fleksibel banget. Dia nggak mau aku dapetin cewek yang gimana-gimana. Semuanya terserah. Kayak gitu. Sukses kan akhirnya? Ini semua buat kamu. Makasih ya. Terus, sekarang langkah kamu ke depan apa? By the way, aku nggak mau ditinggal-tinggal terus.
Cuman seminggu doang, ditinggal udah kan? Seminggu itu rasanya tuh udah kayak 5 tahun menurut aku. Baik. Beneran, Fer. Del, ada satu hal yang perlu aku omongin sama kamu. Apa emang? Jadi selama ini cincin punya kamu masih aku simpen, dan cincin pemberian ibu aku juga kasih kamu. Udah kamu jual? Enggak. Terus? Berhubung kamu udah tahu semuanya, Iya. dan uang yang kamu 10 juta juga masih ada di aku kembaliin. Niat kamu tuh apa sih, Fer? Aku udah bilang, aku niat nyari sosok istri dan yang bisa ngelola kafe ini. Dan benar, sesuai prediksi aku, kafe ini rame semenjak ada kamu. Aku serius sama kamu, Del. Maksud kamu serius tuh? Kalau obrolan kamu tuh kemana, Fer? Serius jalanin bisnis atau? Tadi kamu bilang kamu sayang sama aku. Hal yang sama juga aku rasain. Aku sayang dari awal kita ketemu. Karena sikap kamu, gimana cara kamu berpikir, gimana cara kamu menghadapi aku, itu membuat aku jatuh hati. Serius? Kamu pikir aku ngeprank lagi? Aku ngomong gini? Aku takut omongan kamu tuh cuma tipuan belaka, Fer. Kalau aku niat menipu kamu, udah aku bawa lari tuh cincin kamu. Cincin doang mah nggak ada apa-apanya buat kamu. Nggak ada pacaran, aku pengen kita langsung nikah. Udah, atur lagi jadwalnya. Agresif banget sih. Enggak, jadi kepemilikan kafe ini sepenuhnya aku serahin sama kamu. Kamu yakin aku bisa ngelola kafe ini, kan? Buktinya sampai sekarang. Oke, berarti aku juga yakin kamu bisa ngelola rumah tangga nanti. By the way, cincin ini cocok dua-duanya di cantik, sama kayak orang. Kamu udah ngomong kira-kira 10 kali kayaknya deh. 11 kali dapet piring. Emang kamu cantik, serius. Makanya aku pengen ngulang-ngulang hal itu. Kamu gak sadar apa kalau kamu tuh manis? Masa? Aku katanya teman-teman hitam. Tapi kan itu manis. Aku suka cowok Itu yang manis. Manis, iya. Manis. Kayak gula aren. Hitam dong. Enggak, ih. Aja jauh. Enggak, kamu cantik banget, serius. Jadi aku benar-benar pengen melamar kamu. Antar aku ke rumah orang tua kamu. Ya udah. Kamu maunya kapan? Dari tadi kita ngomong bulet-bulet loh. Enggak bulet, cuman ya kita jangan langsung cepet-cepet juga kan. Ya udah, ntar kamu siapnya kapan? Aku bakal tunggu kamu di rumah aku, oke? Aku juga bakal bilang sama orang tua aku. Ya lagian orang tua kamu kan juga udah tahu sama aku. Cuman latar belakang aku mereka nggak tahu. Padahal orang tua aku udah nerima loh, meskipun kamu pembunuh. Iya, itu yang bikin aku tambah pede sama kamu. Nggak hanya kamu, orang tua kamu pun terima aku. Ya udah yuk, kita ke dalam. Layani lagi. Gantian, kamu yang jadi waiter sekarang. Udah seminggu nggak kerja. Bos disuruh jadi waitress. Ya nggak apa-apa dong, bos juga harus turun tangan. Oh gitu. Iya. Oke. Kenapa? Audio kamu susah ya? Iya. Mau tahu aja yang. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah itu. Aku. Lupa. Udah. Oke. Sekarang jadi pilih kamu. Oke. Oke. Aku bantu kamu sampai kapanpun. Siap Pak Suami.
calon suami. Belum jadi suami. Jadi sama seminggu ke depan aku di sini. Minggu depan aku balik lagi ke Surabaya. Sekalian aku ajak kamu, aku kasih tahu sama karyawan aku kalau aku udah punya calon istri. Oke. Cocok banget deh kamu gini. Beneran jadi waiters cocok banget. Cocokan jadi pemilik perusahaan apa waiters? Cocok aja di calon suami aku. Oh, jatuh tuh. Yaudah, aku kerja ya. Buang-buang tadi. Kamu berulah banget deh. Alhamdulillah aku bisa nemuin pelangi itu sekarang dengan orang yang tepat, yaitu Ferry.